Selamat pagi. Di sini kami akan menyampaikan makalah mengenai Cybersecurity Management, analisis dan desain model keamanan cyber pada platform e-education. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama yakni Gusviana Dwi Ravinta, kemudian saya sendiri Marta Yurika Nugrahani, kemudian Rahmi Paradisa Alwanda, kemudian Rida Arum Soleha, dan yang terakhir ada Zulfa Adnanda. Baik, sebelumnya saya akan menyampaikan terlebih dahulu kata pengantar dari penyusunan makalah ini. Sebelumnya saya ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala berkah dan juga rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan makalah Cyber Security Management, analisis dan desain model keamanan cyber pada platform e-education dalam pemenuhan mata kuliah Cyber Security Management. Nah, dengan meningkatnya pemanfaatan teknologi oleh seluruh pengguna sistem pembelajaran, seperti yang kita ketahui, maka resiko keamanan cyber juga memberikan ancaman bagi platform pembelajaran digital tersebut. Nah, sehingga penyusunan makalah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai pentingnya perlindungan yang lebih adaptif dan memberikan keuntungan yang nyata yang berdampak langsung pada ketahanan sistem IT organisasi, di mana tujuannya untuk mendeteksi anomali, mengisolasi sistem, menjaga bukti, memulihkan layanan pada platform e-education. Di sini kami juga mengungkapkan rasa terima kasih kepada Bapak Insinyur Ahmad Kusairi yang telah memberikan arahan dan juga bimbingan kepada kami. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu kami mohon saran dan juga kritikan yang membangun, baik dalam segi isi maupun penyajian. Demikian, semoga manfaat dari makalah ini, memberikan suatu pengetahuan khususnya mengenai penerapan cyber security management untuk mendeteksi anomali, mengisolasi sistem, menjaga bukti, dan juga memulihkan layanan pada platform e-education. Makalah ini kami susun pada Jakarta 19 Juli 2026. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan daftar isi dari makalah ini. Yang pertama ada halaman judul, kemudian kata pengantar, daftar isi, kemudian bab 1 pendahuluan, ada latar belakang, rumusan masalah, dan juga tujuan. Kemudian bab 2 landasan konseptual dan konteks organisasi, terdiri dari konsep cyber security management, konteks organisasi e-education, aset informasi kritis, isu internal dan eksternal. Kemudian yang selanjutnya bab 3 metodologi dan aspek legal keamanan cyber, terdiri dari metodologi manajemen resiko, aspek legal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, aspek legal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, aspek legal General Data Protection Regulation. Selanjutnya ada relevansi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, matriks kepatuhan regulasi, dan bab 4, yakni standar dan strategi keamanan informasi pada sistem e-education, terdiri dari standar ISO 27001-2022 dalam pengelolaan keamanan informasi, kemudian framework NIST Cybersecurity Framework 2.0, kemudian sinergi ISO 27001 dan NIST CSF dalam e-education, kemudian strategi keamanan informasi pada platform e-education, kemudian indikator keberhasilan keamanan informasi. Dan bab 5 yakni desain model keamanan cyber menggunakan threat modeling dan risk mapping. Terdiri dari desain arsitektur keamanan sistem e-education, threat modeling menggunakan metode STRIDE, analisis skenario ancaman cyber, penyusunan risk register, pemetaan risiko, rekomendasi penguatan keamanan cyber. Dan bab 6 yakni pengembangan model keamanan cyber lanjutan. Selanjutnya, terdiri dari model e-education cyber resilience, penerapan zero trust, secure software development life cycle, security operation and use case deteksi, incident response maturity, roadmap implementasi.
Dan bab 7, yakni simulasi implementasi dan studi kasus, terdiri dari gambaran kasus, tahapan respon insiden, analisis root causes, tabletop exercise, mengenai kebocoran data melalui API, RACI, keamanan e-education, bab 8 penutup yakni terdiri dari kesimpulan dan saran, kemudian daftar pusaka dan uraian pembagian tugas makalah. Baik, yang, pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu, bab 1, yakni bagian latar belakang. Nah, di sini saya akan membahas bahwa laju perkembangan teknologi digital itu telah memicu perubahan besar di bidang pendidikan. Seperti yang kita tahu bahwa penggunaan platform pembelajaran digital ini memang memberikan fleksibilitas tinggi, kemudahan, dan juga, mendorong pembelajaran untuk lebih mandiri. Nah, tetapi kondisi ini, menunjukkan ya bahwa adanya pola belajar yang terus terbiasa berinteraksi dengan perangkat digital. Nah, penggunaan platform pembelajaran digital itu memuat berbagai jenis data sensitif seperti identitas pengguna, rekaman pembelajaran, dan informasi pribadi lainnya. Dengan meningkatnya pemanfaatan teknologi, maka resiko keamanan cyber itu juga akan semakin beragam karena berkembangnya ancaman daring. Nah, ancaman dari platform pembelajaran digital ini bisa berupa pencurian akun melalui phishing, manipulasi nilai, serangan terhadap API, penyalahgunaan hak akses internal, maupun kebocoran data. Nah, ancaman ini tidak hanya mengganggu kelancaran proses belajar, tetapi juga bisa meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap platform pembelajaran digital. Oleh karena itu, keamanan data pada aplikasi pembelajaran itu dianggap sebagai bagian dari mutu layanan pendidikan digital. Tetapi implementasi keamanan pada perlindungan data dan juga keamanan ini seperti yang kita tahu faktanya belum konsisten ya dan tidak memenuhi standar. Terdapat beberapa platform yang belum bisa menerapkan kebijakan pengelolaan akses yang memadai, sehingga kurang optimal dan juga lebih rentan. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa diperlukannya kemampuan dalam memetakan ancaman cyber, menemukan kerentanan yang muncul, dan juga peninjauan kembali mekanisme perlindungan data. Kemudian hal tersebut, seperti yang kita tahu ya, bahwa melalui platform pembelajaran digital, itu dibutuhkan adanya pendekatan manajemen resiko dan juga tata kelola yang mengkombinasikan prinsip kerahasiaan, integritas, dan juga ketersediaan. Nah, model keamanan yang paling efektif digunakan pada saat ini adalah defense in depth and zero trust. Nah, model keamanan ini memberikan suatu perlindungan ya, eee agar lebih adaptif dari mana saja dan juga memberikan keuntungan yang nyata yang berdampak pada ketahanan sistem IT organisasi. Nah, efektivitas keamanan ini bergantung pada kemampuan dari platform pembelajaran digital untuk mendeteksi anomali, mengisolasi sistem, menjaga bukti, dan juga memulihkan layanan. Kemudian model keamanan cyber pada platform e-education, juga harus mempertimbangkan dan juga memperhatikan adanya UU ITE berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2024 dan UU Nomor 14 Tahun 2008, di mana UU ini mengatur mengenai keterbukaan informasi publik. Nah, analisis kualitas terhadap peraturan perundang-undangan nasional, baik UU PDP, UU ITE, dan UU Pers, GDPR ini sebagai standar internasional, baik secara literatur hukum terkait. Nah, UU PDP ini menuntut adanya reformasi yang signifikan yang mencakup transparansi, keamanan, persetujuan subjek data, dan juga perlindungan data yang sensitif. Selanjutnya. Nah, di sini, kelompok kami membahas ada 6 poin dari rumusan masalah yang akan kita bahas di dalam makalah ini. Yang pertama yakni bagaimana penerapan konsep dan juga teknologi keamanan jaringan komputer, serta pentingnya dalam melindungi sistem informasi pada platform e-education. Yang kedua, yakni bagaimana penerapan pengamanan berbasis data dan juga jaringan dalam mendukung keamanan informasi platform e-education pada konteks organisasi.
Yang ketiga, yakni bagaimana metodologi keamanan cyber platform e-education serta aspek legal yang mengaturnya, seperti UU ITE, KIP, dan juga GDPR. Kemudian yang keempat, yakni bagaimana implementasi standar dan juga strategi keamanan informasi berdasarkan ISO 27001 dan NIST dalam meningkatkan keamanan cyber platform education. Yang kelima, yakni bagaimana perancangan desain model keamanan cyber melalui pendekatan threat modeling dan risk mapping dalam memitigasi ancaman. Dan yang terakhir yakni bagaimana implementasi pengembangan model keamanan cyber lanjutan beserta simulasi implementasinya dalam menghadapi ancaman cyber. Nah, di sini tujuan makalah ini adalah kita menyimpulkan ada 6 ya, yakni yang pertama, makalah ini bertujuan untuk menjelaskan konsep dan juga teknologi keamanan jaringan komputer yang berperan dalam menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Yang kedua, yakni untuk menganalisis penerapan pengamanan berbasis data dan juga jaringan dalam mendukung keamanan informasi platform e-education pada konteks organisasi dari berbagai ancaman cyber. Yang ketiga, yakni untuk memahami metodologi keamanan cyber platform e-education serta aspek legal yang mengaturnya, baik dalam UU ITE, KIP, dan juga GDPR. Kemudian yang keempat adalah untuk menjelaskan implementasi penerapan standar dan juga strategi keamanan informasi berdasarkan ISO 27001 dan NIST dalam meningkatkan keamanan cyber platform e-education yang mana tujuannya untuk menciptakan keamanan informasi yang efektif. Yang kelima yakni untuk menganalisis proses perancangan model, perancangan desain model, keamanan cyber melalui pendekatan threat modeling dan juga risk mapping. Yang keenam yakni untuk menganalisis implementasi pengembangan model keamanan cyber lanjutan serta simulasi implementasinya untuk menghadapi ancaman cyber itu sendiri. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai bab 2, yakni mengenai landasan konseptual dan konteks organisasi. Yang pertama yakni konsep cyber security management. Nah, cyber security management merupakan suatu proses sistematis yang tujuannya adalah untuk mengarahkan, mengelola, serta meningkatkan perlindungan terhadap aset digital organisasi. Nah, pendekatan ini menekankan bahwa resiko keamanan cyber ini harus dikelola sesuai dengan tujuan organisasi dan juga tingkat toleransi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pengambilan keputusan terkait keamanan informasi itu tidak hanya mempertimbangkan potensi ancaman ya, tetapi juga memperhatikan nilai aset dan juga dampak terhadap proses bisnis utama, kepatuhan terhadap regulasi, kemampuan pemulihan setelah insiden, serta efisiensi biaya penerapan pengendalian. Nah, di sini ada 3 landasan utama dalam cyber security management, yakni bisa dikatakan konsep CAI triad yang terdiri dari confidentiality, integrity, dan availability. Prinsip confidentiality itu tujuannya untuk memastikan ya bahwa informasi itu hanya bisa diakses oleh pihak yang punya akses gitu. Kemudian kalau integrity itu menjamin bahwa data maupun sistem itu tetap akurat, sementara availability bertujuan untuk memastikan bahwa layanan itu tersedia saat dibutuhkan oleh pengguna. Nah, ini tabelnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rahmi. Oke, baik. Selanjutnya dari 3 prinsip confidentiality, integrity, dan availability tadi, kita dapat melihatnya dalam implementasi pada e-education. Yang pertama, confidentiality. Prinsip confidentiality implementasinya pada e-education, yaitu terkait pembatasan akses terhadap data mahasiswa, bank soal, dan kredensial pengguna. Contoh risikonya bisa kita lihat pada database dump, account takeover, penyalahgunaan akses oleh pihak internal. Selanjutnya, integrity. Prinsip integrity pada e-education menjamin bahwa nilai, presensi, soal ujian, serta log sistem tidak dapat diubah tanpa izin.
Contoh risikonya yaitu dapat terjadi manipulasi nilai, perubahan bank soal, juga log tampering. Yang ketiga, availability. Implementasinya pada e-education yaitu menjaga agar LMS, sistem ujian, API, dan layanan autentifikasi tetap dapat diakses setiap saat. Contoh risikonya yaitu dapat terjadi ransomware, serangan DDoS, kegagalan layanan cloud, atau database. Selanjutnya, konteks organisasi e-education. Pada sistem e-education, proses bisnis utama meliputi registrasi pengguna, autentikasi, pengelolaan kelas, distribusi materi pembelajaran, pemberian tugas, pelaksanaan ujian, penilaian, hingga penyusunan laporan akademik. Selain itu, terdapat proses pendukung yang mencakup pengelolaan infrastruktur teknologi informasi, layanan helpdesk, pengelolaan vendor, sistem pembayaran, proses backup, dan kegiatan audit. Nah, pada konteks organisasi e-education ini, pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholder dalam lingkungan e-education dapat meliputi pimpinan institusi, unit teknologi informasi, unit akademik, dosen, mahasiswa, orang tua dalam kondisi tertentu, penyedia layanan cloud, penyedia sistem pembayaran, auditor, regulator, serta masyarakat apabila institusi bersatu sebagai badan politik. Masing-masing pihak memiliki kebutuhan keamanan berbeda. Misalnya, pimpinan institusi berfokus pada keberlangsungan operasional dan kepatuhan terhadap regulasi. Sedangkan mahasiswa dalam konteks education ini membutuhkan perlindungan privasi dan kemudahan akses layanan, atau dosen yang memerlukan jaminan terhadap keutuhan materi pembelajaran dan hasil penilaian yang dilakukan. Stakeholder dalam lingkungan e-education dapat kita lihat peran-perannya dalam tabel berikut. Yang pertama, pimpinan. Kebutuhan keamanan bagi seorang pimpinan yaitu dalam melaksanakan visibilitas risiko, kepatuhan, dan keberlangsungan layanan atau business continuity. Perannya yaitu dalam menetapkan kebijakan keamanan dan tingkat toleransi risiko. Yang kedua, unit TI atau security. Kebutuhan keamanannya yaitu di bidang pengendalian teknis, pemantauan sistem, serta respons terhadap insiden. Perannya yaitu ketika mengoperasikan, memelihara, dan mengamankan sistem informasi. Selanjutnya, dosen. Dosen membutuhkan keamanan dalam menjamin integritas materi pembelajaran, soal ujian, dan hasil penilaian. Perannya dapat dilihat ketika menjaga keamanan akun serta mematuhi kebijakan keamanan atas akun-akun atau sistem yang mereka akses. Mahasiswa, kebutuhan keamanannya yaitu perlindungan privasi, akses yang aman, dan ketersediaan layanan. Perannya dapat dilihat dalam menggunakan akun secara bertanggung jawab sesuai ketentuan. Kemudian vendor. Kebutuhan keamanan vendor yaitu pada kejelasan tanggung jawab keamanan dan pengendalian integrasi. Perannya dapat dilihat dalam kegiatan memenuhi persyaratan keamanan dan Service Level Agreement atau SLA. Selanjutnya, legal atau audit. Kebutuhan keamanannya diperlukan terkait bukti kepatuhan serta akuntabilitas organisasi. Perannya yaitu dalam melaksanakan kajian hukum, audit, dan kegiatan assurance. Selanjutnya, aset informasi kritis. Dalam perspektif keamanan informasi, aset organisasi tidak hanya terbatas pada perangkat keras maupun perangkat lunak, tetapi juga mencakup data, aplikasi, layanan, kredensial, reputasi organisasi, sumber daya manusia, serta proses bisnis yang mendukung operasional. Oleh karena itu, inventarisasi aset perlu dilakukan secara menyeluruh dengan menetapkan pemilik aset, klasifikasi informasi, lokasi penyimpanan, hubungan ketergantungan antar aset, serta tingkat kritikalitasnya terhadap operasional organisasi. Stakeholder dalam lingkungan e-education dapat kita lihat pada tabel berikut. Jika aset berupa data identitas pengguna, maka dapat diklasifikasikan sebagai aset yang rahasia atau pribadi. Nah, prinsip yang dominannya di sini adalah confidentiality dan juga integrity. Tingkat kritikalitasnya sangat tinggi. Kemudian ada kredensial dan token, klasifikasinya termasuk sangat rahasia. Kemudian CIA dominannya confidentiality dan integrity. Tingkat kritikalitasnya kritis. Nilai dan transkrip, klasifikasi rahasia akademik, CIA dominannya integrity dan
confidentiality, tingkat kritikalitasnya kritis. Lalu dapat dilihat ada beberapa contoh lagi, seperti bank soal, LMS dan API, log keamanan, backup, dokumen publik. Masing-masing aset ini memiliki tingkat klasifikasi yang berbeda, ada yang bisa dibedakan secara internal atau publik, rahasia atau sangat rahasia, kemudian pribadi atau publik. CII atau prinsip yang dominan juga ada yang hanya 2 prinsip dan juga ada yang 3 prinsip seperti backup. Itu pun level dari prinsipnya ada yang confidentiality di level pertama dan integrity di level kedua dan juga sebaliknya. Sedangkan tingkat kritikalitas itu ada yang terdiri dari sangat tinggi, kritis, tinggi, dan juga sedang. Selanjutnya, kita bisa bagi menjadi isu internal dan isu eksternal. Yang pertama, isu internal. Beberapa isu internal yang dapat kita lihat yaitu yang pertama keterbatasan sumber daya keamanan cyber. Kemudian pemberian hak akses yang terlalu luas. Selanjutnya ketergantungan terhadap administrator sistem. Rendahnya tingkat kesadaran keamanan atau security awareness pengguna. Pengguna sistem lama atau legacy system. Kemudian belum optimalnya dokumentasi dan inventarisasi aset informasi. Sedangkan untuk isu eksternal, seperti serangan ransomware, phishing, credential stuffing, lalu risiko pada rantai pasok atau supply chain risk, kemudian perubahan regulasi yang harus dipatuhi, lalu serangan DDoS, eksploitasi kerentanan zero day, dan terakhir ketergantungan terhadap penyedia layanan cloud. Selanjutnya, bab 3 yaitu metodologi dan cyber. Metodologi dan aspek legal keamanan cyber ada beberapa dibagi menjadi 4, yaitu metodologi manajemen risiko, aspek legal, relevansi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi atau UU PDP, dan matriks kepatuhan regulasi. Yang pertama, metodologi manajemen risiko. Siklus manajemen risiko dapat kita lihat menjadi beberapa poin. Yang pertama, penetapan konteks atau establishing context, kemudian identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, perlakuan risiko, komunikasi dan konsultasi, lalu pemantauan dan peninjauan kembali. Dalam proses identifikasi ancaman, penelitian ini memanfaatkan pendekatan threat modeling sebagaimana dijelaskan oleh National Institute of Standards and Technology atau NIST. Pendekatan ini membantu organisasi memahami bagaimana suatu ancaman dapat mengeksploitasi kelemahan sistem sebelum insiden benar-benar terjadi. Setelah ancaman berhasil diidentifikasi, dilakukan proses risk mapping untuk menentukan prioritas penanganan risiko. Pemetaan risiko dilakukan menggunakan matriks kemungkinan atau likelihood dan dampak atau impact sehingga organisasi dapat memfokuskan sumber daya pada risiko yang memiliki tingkat prioritas tertinggi. Penilaian risiko ini menggunakan pendekatan semi kuantitatif. Selanjutnya, 4 tingkat risiko. Dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi skor risiko 1-4, 5-9, 10-16, 17-25. 1-4 termasuk rendah, prioritas penanganannya yaitu dapat diterima dengan monitoring berkala. Skor risiko 5-9 kategori sedang memerlukan pengendalian tambahan. Skor 10-16 kategori tinggi berarti harus segera dilakukan mitigasi. Skor 17-25 kategori ekstrim berarti prioritas utama dan membutuhkan tindakan segera. Selanjutnya aspek legal. Aspek legal ini terdiri dari beberapa undang-undang. Yang pertama, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Perubahan terakhirnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Regulasi ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan sistem elektronik, pemanfaatan informasi elektronik, transaksi elektronik, serta pembuktian digital di Indonesia. Implikasi penerapan UU ITE bagi organisasi antara lain meliputi penyusunan kebijakan penggunaan sistem,
pengelolaan hak akses berdasarkan prinsip least privilege, pencatatan aktivitas pengguna atau logging, perlindungan bukti digital, serta prosedur penanganan insiden keamanan. Sebagai contoh, yaitu apabila akun dosen berhasil diambil alih dan digunakan untuk mengubah nilai mahasiswa, organisasi tidak cukup hanya mengembalikan nilai yang benar. Tim keamanan juga harus mengamankan log autentifikasi, riwayat perubahan data, alamat IP, identitas perangkat, dan keamanan lain yang diperlukan dalam menjaga keamanan sistem maupun nilai mahasiswa. Selanjutnya, aspek legal selanjutnya yaitu Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik atau UU KIP. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur hak masyarakat untuk memperoleh informasi dari badan publik, sekaligus menetapkan jenis informasi yang wajib diumumkan maupun informasi yang dikecualikan. Apabila platform e-education dikelola oleh perguruan tinggi negeri atau lembaga pemerintah yang termasuk badan publik, maka penyelenggara harus mampu membedakan antara informasi yang dapat dipublikasikan dengan informasi yang wajib dilindungi. Informasi seperti profil institusi, kalender akademik, prosedur layanan, maupun informasi umum lainnya dapat dipublikasikan sebagai bentuk transparansi. Sebaliknya, data pribadi mahasiswa, kredensial pengguna, konfigurasi keamanan sistem, hasil ujian, maupun informasi yang berpotensi membahayakan keamanan sistem harus dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan. Oleh karena itu, organisasi perlu memiliki kebijakan klasifikasi data, prosedur permohonan informasi publik, mekanisme persetujuan, serta koordinasi dengan PPID atau bagian hukum sebelum informasi publik dipublikasikan. Selanjutnya, aspek legal General Data Protection Regulation atau GDPR. GDPR atau Regulation EU 2016 ini merupakan regulasi Uni Eropa mengenai perlindungan data pribadi yang mulai berlaku pada 25 Mei 2018. Walaupun berasal dari Uni Eropa, GDPR dapat berlaku terhadap organisasi di luar wilayah Eropa apabila menawarkan layanan kepada warga Uni Eropa atau melakukan pemantauan terhadap perilaku mereka. Prinsip utama dari GDPR itu diantaranya adalah lawfulness, purpose limitation, data minimization, accuracy, storage limitation, integrity and confidentiality, dan juga accountability. Selanjutnya, akan dilanjutkan materinya oleh rekan saya berikutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai matriks kepatuhan regulasi. Di sini regulasi yang digunakan ada 4, yaitu UU ITE, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, UU KIP Nomor 14 Tahun 2008, GDPR EU 2016-679, UU PDP Nomor 27 Tahun 2022. Yang pertama, UU ITE. Fokus pengaturan pada penyelenggaraan sistem elektronik, informasi elektronik, bukti digital, dan akuntabilitas aktivitas digital. Dan implementasi pada e-education yaitu pada login, autentikasi, access control, incident response, evidence handling, security policy. UU KIP Nomor 14 Tahun 2008, fokus pengaturan pada keterbukaan informasi publik serta informasi yang dikecualikan. Implementasinya pada data classification, disclosure framework, approval PPID, dokumentasi informasi publik. Kemudian yang ketiga, GDPR, fokus pengaturan pada perlindungan data pribadi dan hak subjek data. Kemudian implementasinya pada privacy notice, consent management, data minimization, retention policy, encryption right management. Kemudian yang terakhir UU PDP nomor 27 tahun 2022, fokus pengaturannya pada pemrosesan dan perlindungan data pribadi di Indonesia. Kemudian implementasinya pada inventaris data, lawful processing, vendor management, encryption, audit keamanan, dan monitoring kepatuhan. Selanjutnya,
Masuklah kita pada bab 4, yaitu mengenai standar dan strategi keamanan informasi pada sistem e-education. Pentingnya keamanan informasi. Sistem e-education menyimpan data penting seperti data mahasiswa, dosen, nilai, dan materi pembelajaran. Karena itu, sistem harus dilindungi agar data tidak dicuri, diubah, atau hilang. Keamanan tidak hanya membutuhkan teknologi, tetapi juga aturan dan kesadaran pengguna. Masuklah kita pada standar keamanan informasi. Untuk standar keamanan informasi yang sering digunakan yaitu ISO IEC 27001-2022. ISO IEC 27001-2022 adalah standar untuk mengelola keamanan informasi. Standar ini membantu institusi mengatur keamanan data melalui identifikasi resiko, penerapan keamanan, pemeriksaan, dan perbaikan secara berkala. Kemudian penerapan ISO IEC 27001 pada e-education, yaitu dapat diterapkan pada LMS, server, database, cloud, dan layanan akademik. Penerapannya meliputi pengaturan hak akses, perlindungan data, pelatihan pengguna, pemeriksaan keamanan, dan evaluasi sistem. Kemudian selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sistem keamanan informasi NIST Cyber Security Framework 2.0. NIST CSF 2.0 adalah panduan untuk membantu organisasi menghadapi ancaman cyber. Framework ini memiliki 6 fungsi, yaitu govern, identify, protect, detect, respond, and recover. Keenam fungsi tersebut membantu organisasi mengatur keamanan dari tahap pencegahan sampai dengan pemulihan. Untuk yang pertama yaitu govern, tujuannya yaitu menetapkan tata kelola keamanan cyber, kebijakan, peran, dan pengelolaan risiko organisasi. Contoh implementasinya pada e-education yaitu menyusun kebijakan keamanan informasi, membentuk tim keamanan TI, menetapkan prosedur manajemen risiko, serta melakukan evaluasi keamanan secara berkala. Kemudian 2, identify, tujuannya mengidentifikasi aset, informasi, ancaman, kerentanan, dan risiko keamanan. Contoh implementasinya yaitu pada inventarisasi server, LMS, database, akademik, aplikasi pendukung, layanan cloud, serta penyusunan risk register. Kemudian yang ketiga yaitu protect, tujuannya yaitu melindungi aset informasi agar tidak mudah diserang atau disalahgunakan. Kemudian contoh implementasinya pada penerapan MFA, pengelolaan hak akses pengguna, firewall, enkripsi data, patch management, antivirus, dan pelatihan keamanan cyber. Kemudian yang keempat yaitu detect, untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan atau insiden keamanan sejak dini. Contohnya yaitu monitoring log pengguna, penggunaan SIEM, EDR, Intrusion Detection System atau IDS, serta sistem notifikasi keamanan. Kemudian yang kelima yaitu respon, tujuannya untuk menangani insiden keamanan secara cepat dan terkoordinasi. Contoh implementasinya pada isolasi sistem yang terdampak, penanganan malware, komunikasi insiden kepada pengguna, investigasi penyebab, dan dokumentasi insiden. Kemudian yang terakhir, keenam yaitu recover, tujuannya yaitu untuk memulihkan layanan serta meningkatkan ketahanan sistem setelah terjadi insiden. Contohnya yaitu pemulihan data melalui backup, disaster recovery plan, pengujian restore data, evaluasi insiden, dan penyempurnaan kebijakan keamanan. Kemudian selanjutnya, untuk penerapan NIST pada e-education, NIST dapat diterapkan dengan mengenali aset dan resiko, melindungi sistem, memantau ancaman, menangani serangan, dan memulihkan pelayanan. Contohnya yaitu satu, keamanan sistem dapat dilakukan dengan menggunakan MFA dan firewall untuk mencegah akses yang tidak sah. Kemudian yang kedua, sistem juga perlu dipantau secara rutin untuk mendeteksi ancaman. Dan ketiga, backup data dan prosedur penanganan insiden perlu disiapkan jika terjadi gangguan. Kemudian selanjutnya, untuk sinergi sistem keamanan informasi antara ISO 27001 dan NIST CSF dapat digunakan bersama untuk memperkuat keamanan e-education.
pada ISO IEC 27001/2022 membantu institusi membuat aturan, kebijakan, dan pengelolaan keamanan informasi secara teratur. Sedangkan pada NIST CSF 2.0 membantu menerapkan keamanan secara langsung mulai dari mencegah, mendeteksi, menangani, hingga memulihkan sistem dari ancaman cyber. Kemudian selanjutnya, untuk keamanan akses pengguna. Keamanan akses pengguna bertujuan untuk memastikan bahwa hanya orang yang memiliki izin yang dapat masuk dan menggunakan suatu sistem. Sistem pengguna perlu melakukan verifikasi sebelum mengakses sistem, dan akses yang diberikan disesuaikan dengan tugasnya. Contohnya, mahasiswa hanya dapat mengakses materi dan tugas sesuai dengan kelasnya. Dosen dapat mengakses dan mengelola nilai mahasiswa, sedangkan administrator dapat mengelola seluruh sistem. Untuk keamanan tambahan, pengguna dapat diminta memasukkan kode OTP selain kata sandi saat login. Kemudian selanjutnya untuk monitoring dan pemulihan, sistem harus dipantau secara rutin agar ancaman dapat diketahui lebih cepat. Pengguna juga perlu diberikan pelatihan tentang keamanan, seperti cara menghindari phishing. Selain itu, backup dan rencana pemulihan harus disiapkan agar layanan dapat kembali berjalan jika terjadi gangguan. Sistem perlu dipantau dan dijaga dengan beberapa cara, yaitu satu, pemantauan sistem melalui log aktivitas dan alat keamanan untuk mendeteksi ancaman. Dua, pelatihan pengguna melalui edukasi dan simulasi phishing agar pengguna lebih waspada. Tiga, backup dan pemulihan, yaitu melalui pencadangan data secara rutin dan rencana pemulihan jika terjadi gangguan. Kemudian, untuk mengetahui keamanan e-education sudah berjalan dengan baik, perlu dilakukan penilaian secara berkala. Penilaian ini dapat dilihat melalui beberapa indikator sebagai berikut. Satu, penggunaan MFA, yaitu dengan memastikan akun penting menggunakan verifikasi tambahan. Dua, perbaikan kelemahan sistem, yaitu dengan cara melihat seberapa cepat masalah keamanan diperbaiki. Tiga, kecepatan mendeteksi serangan, yaitu dengan cara mengukur seberapa cepat ancaman diketahui. Keempat, waktu pemulihan sistem, yaitu dengan melihat seberapa cepat sistem dapat digunakan kembali setelah gangguan. Kelima, pelatihan keamanan pengguna, yaitu dengan mengukur jumlah pengguna yang mengikuti pelatihan keamanan. Kemudian yang terakhir keenam, backup data dengan memastikan data dicadangkan secara rutin dan dapat dipulihkan saat diperlukan. Selanjutnya, masuklah pada bab 5, yaitu mengenai desain model keamanan cyber menggunakan threat modeling dan risk mapping. Untuk desain model keamanan cyber menggunakan threat modeling, itu pertama dari identifikasi sistem dan aset, kemudian identifikasi ancaman, analisis resiko, prioritas resiko, mitigasi pengamanan, dan monitoring dan evaluasi. Model keamanan cyber pada sistem e-education dilakukan dengan mengenali sistem dan data, mengidentifikasi ancaman, menilai resiko, menentukan pengamanan yang tepat, serta melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala. Selanjutnya, untuk pemetaan resiko dapat dilakukan dengan melihat kemungkinan terjadinya ancaman dan dampaknya terhadap sistem. Resiko kemudian dikelompokkan berdasarkan tingkatan sehingga resiko yang paling tinggi dapat menjadi prioritas utama untuk ditangani. Berikut untuk gambaran pemetaan resiko. Jadi dari kemungkinan terjadinya dan dampak resikonya, kita akan mengetahui tingkat resikonya yang terdiri dari rendah, sedang, atau tinggi. Pada resiko tingkat tinggi, ini menjadi prioritas utama sehingga perlu dilakukan tindakan pengamanan. Selanjutnya, untuk bab 6 akan dilanjutkan oleh rekan saya, Zulfa. Baik, selanjutnya untuk bab 6 mengenai pengembangan model keamanan cyber lanjutan. Di sini menggunakan model e-education cyber resilient. Di sini adalah kerangka konseptual yang mengintegrasikan pendidikan digital atau education dengan cyber resilience. Cyber resilience menekankan kemampuan organisasi untuk menetapkan jalannya fungsi pendidikan meskipun serangan berhasil terjadi.
Model lanjutan yang digunakan adalah Education Cyber Resilience Model. Model ini terdiri atas 7 lapisan. Yang pertama adalah Governance and Resource Layer. Lapisan ini merupakan fondasi utama dalam model Education Cyber Resilience. Model ini mengatur bagaimana institusi pendidikan mengelola risiko keamanan cyber melalui kebijakan, tata kelola, kepatuhan terhadap regulasi, dan manajemen risiko. Tujuannya adalah memastikan seluruh aktivitas pembelajaran digital memiliki arah yang jelas serta memenuhi standar keamanan informasi. Layer yang kedua selanjutnya adalah identity layer. Identity layer berfokus pada pengelolaan identitas digital seluruh pengguna sistem pendidikan seperti mahasiswa, dosen, tenaga pendidikan, administrator, dan pihak eksternal. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses sumber daya digital sesuai hak aksesnya. Yang ketiga adalah data layer. Lapisan data ini bertujuan melindungi seluruh data yang digunakan dalam ekosistem pendidikan digital, baik data akademik maupun data pribadi pengguna. Perlindungan dilakukan sepanjang siklus hidup data, mulai dari pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, dan pemusnahan. Layer yang keempat adalah application layer. Lapisan application ini melindungi seluruh aplikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran elektronik, termasuk Learning Management System atau LMS, sistem informasi akademik, aplikasi konferensi video, perpustakaan digital, dan aplikasi pendukung lainnya. Yang kelima adalah infrastruktur layer. Lapisan infrastruktur ini melindungi infrastruktur teknologi informasi yang menopang layanan pendidikan digital. Lapisan ini memastikan ketersediaan layanan pembelajaran walaupun terjadi gangguan jaringan maupun serangan cyber. Selanjutnya adalah detection atau respon layer dan respon layer. Lapisan ini bertugas mendeteksi ancaman cyber sedini mungkin dan memberikan respon yang cepat untuk meminimalkan dampak insiden. Tujuan utamanya adalah mengurangi waktu deteksi, mean time to detect, dan waktu pemulihan, mean time to recover. Yang ketujuh adalah resilience dan recovery layer. Lapisan ini merupakan lapisan terakhir yang memastikan institusi pendidikan mampu mempertahankan layanan pembelajaran digital dan memulihkan operasional setelah terjadi gangguan. Pada lapisan ini, fokus tidak hanya pada pemulihan sistem, tetapi juga pada peningkatan kapasitas organisasi agar lebih tangguh menghadapi insiden di masa yang mendatang. Selanjutnya adalah penerapan Zero Trust. Zero Trust mengharuskan setiap permintaan akses diverifikasi secara terus-menerus berdasarkan identitas, perangkat, lokasi, konteks, dan tingkat risiko. Prinsip ini telah menjadi rekomendasi utama dalam pengamanan sistem informasi modern oleh NIST. Implementasi Zero Trust didasari pada prinsip verify explicitly atau permintaan akses harus diverifikasi, list privilege access atau hak akses sesuai role-nya, dan assumption atau asumsi bahwa serangan bisa terjadi kapan aja. Dengan menggunakan Zero Trust, ketahanan sipil industri pendidikan menjadi lebih kuat dan adaptif terhadap ancaman modern. Selanjutnya adalah Secure Software Development Lifecycle atau SSDLC. Ini yang merupakan pendekatan pengembangan perangkat lunak yang mengintegrasikan aktivitas keamanan pada setiap tahapan SSDLC. Dalam konteks Education Cyber Resilience, SSDLC ini digunakan untuk memastikan bahwa aplikasi pendidikan digital dibangun dengan mempertimbangkan aspek kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan sehingga lebih tahan terhadap ancaman cyber. Selanjutnya, tahapannya dimulai dari planning and requirement analysis. Tahap pertama ini mengidentifikasi seluruh kebutuhan sistem sekaligus kebutuhan keamanan. Contohnya pada education adalah menetapkan penggunaan MFA bagi administrator. Yang kedua adalah secure design. Pada tahap ini dilakukan perancangan arsitektur sistem dengan mempertimbangkan keamanan sejak awal. Contohnya LMS dirancang menggunakan role-based access control, sehingga mahasiswa tidak dapat mengakses data mahasiswa lain. Yang ketiga adalah coding. Tahap ini merupakan implementasi kode program dengan mengikuti praktek secure coding. Selanjutnya, tahap keempatnya adalah security testing. Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi kerentanan sebelum aplikasi digunakan. Pengujian ini membantu menemukan kelemahan keamanan yang mungkin tidak terlihat selama proses pengembangan. Tahapan selanjutnya
yaitu deployment. Setelah aplikasi dinyatakan aman, aplikasi dipasang pada lingkungan produksi. Pada tahap ini juga dilakukan proses hardening terhadap server dan aplikasi. Tahap terakhir yaitu operation and maintenance. Setelah penggunaan aplikasi, tidak lupa senantiasa memelihara keamanannya. Selanjutnya, adalah security operation dan use case deteksi. Security operation adalah serangkaian proses, teknologi, dan sumber daya manusia yang digunakan untuk memantau, mendeteksi, menganalisis, merespon, dan memulihkan insiden keamanan cyber secara berkelanjutan. Salah satu komponen security operation adalah Security Information dan Event Management atau SIEM. SIEM ini mengumpulkan, mengintegrasikan, dan menganalisis log dari berbagai perangkat dan aplikasi untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. SIEM memungkinkan korelasi berbagai peristiwa sehingga serangan yang tersebar dapat dikenali lebih cepat. Selanjutnya adalah juga deteksi adalah skenario yang mendefinisikan kondisi atau pola aktivitas tertentu yang harus dikenali oleh security operation sebagai indikasi ancaman atau pelanggaran keamanan. Use case menjadi dasar pembuatan aturan pada SIEM. Pada model Education Cyber Resilience, Security Operation dan Use Case Deteksi berada pada lapisan Detection and Response. Informasi dari berbagai sistem, dari LMS, YAKA, server, jaringan, dan endpoint dikumpulkan ke dalam SIEM untuk dianalisis menggunakan aturan deteksi. Selanjutnya, adalah Incident Response Maturity atau IRM, merupakan tingkat kematangan kemampuan untuk suatu organisasi mempersiapkan, mendeteksi, menganalisis, merespon, dan memulihkan untuk meningkatkan proses penanganan insiden keamanan cyber secara sistematis dan berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat kematangan, semakin efektif organisasi dalam meminimalisir insiden, mempercepat pemulihan layanan, dan meningkatkan ketahanan cyber. Model kematangan ini membantu organisasi mengevaluasi kondisi saat ini, mengidentifikasi kesenjangan, serta menyusun rencana peningkatan kemampuan respon insiden. Selanjutnya, mengenai roadmap implementasi berdasarkan zona waktu. Berdasarkan jangka pendek dalam periode 0-6 bulan, fokus implementasinya itu pada assessment, governance and risk, inventaris aset, kebijakan keamanan, MFA untuk akun administrator. Hasil yang diharapkan adalah tata kelola keamanan terbentuk dan risiko utama teridentifikasi. Dalam jangka menengah di periode 6-18 bulan, fokus implementasinya adalah perlindungan data, SSDLC, hardening infrastruktur, SIEM, SOP-nya, dan respon insiden. Hasil yang diharapkan adalah kemampuan pencegahan, deteksi, dan respon meningkat, serta layanan digital lebih terlindungi. Dalam jangka panjang 18-36 bulan, fokus implementasinya adalah zero trust-nya semakin matang, otomatisasi respon, pemantauan berbasis analitik, evaluasi kematangan berkala, sertifikasi ISO 27001 jika menjadi target. Hasil yang diharapkan adalah institusi memiliki cyber resilience yang matang dengan proses perbaikan. Selanjutnya, untuk implementasi ini dibagi menjadi 4 fase. Yang pertama adalah fase stabilisasi dalam periode 0-36 bulan, bertujuan untuk membangun fondasi keamanan cyber sehingga layanan pembelajaran digital menjadi tingkat keamanannya minimum yang memadai. Pada tahap ini, organisasi berfokus pada identifikasi aset, penyusunan kebijakan, dan penerapan kontrol dasar. Selanjutnya pada fase kontrol di dalam periode 4-6 bulan, berfokus pada penguatan kontrol keamanan melalui penerapan kebijakan yang konsisten, mekanisme pengendalian akses, dan perlindungan data. Selanjutnya fase integrasi di periode 7-12 bulan, bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh komponen keamanan sehingga bekerja sebagai satu ekosistem yang saling mendukung. Otomatisasi respon mulai diterapkan. Selanjutnya fase optimize di 12-18 bulan, bertujuan merupakan tahap tertinggi yang berfokus pada peningkatan berkelanjutan dan optimalisasi cyber resilient. Threat hunting dilakukan secara proaktif, perbaikan berkelanjutan berbasis metrik, dan hasil audit menjadi bagian dari tata kelola organisasi. Selanjutnya, untuk bab 7 akan dijelaskan oleh rekan saya, Kak Ana, silakan.
Untuk bagian bab 7 terkait simulasi implementasi dan studi kasus, yang pertama yaitu gambaran kasus. Universitas XYZ merupakan perguruan tinggi yang telah menerapkan ekosistem e-education untuk mendukung proses akademik. Seluruh layanan pembelajaran dilakukan secara digital menggunakan beberapa aplikasi yang saling terintegrasi. Seluruh sistem tersebut menggunakan single sign-on atau SSO, sehingga satu akun dapat digunakan untuk mengakses berbagai layanan. Pada Senin pukul 8.05, Helpdesk menerima laporan bahwa beberapa pengguna tidak dapat membuka materi. Investigasi awal menunjukkan bahwa administrator membuka lampiran phishing pada Jumat sore. Walaupun telah memiliki firewall dan antivirus, universitas belum sepenuhnya menerapkan Zero Trust, Security Operation Center atau SOC, dan Secure Software Development Lifecycle SSDLC. Hal ini menyebabkan kredensial berhasil dicuri. Setelah pencurian data selesai, penyerang menjalankan ransomware. Malware menjalankan proses berbahaya, memperoleh sesi administrasi, dan mencoba bergerak lateral. Hal ini kan LMS terenkripsi, sehingga mahasiswa tidak dapat login. Dosen gagal menginput nilai, serta ujian daring terhenti. Selanjutnya, tahapan respon insiden. Yang pertama yaitu preparation. Sebelum insiden terjadi, organisasi telah memiliki tim respon insiden, SOP penanganan insiden, SIIM, backup harian, dan disaster recovery plan atau DRP. Selanjutnya tahap kedua yaitu detection and analysis. Dari sistem SIEM, temuan dapat berupa login administrator dari lokasi yang tidak biasa sementara dari helpdesk. Adanya laporan keluhan pengguna yang tidak dapat mengakses akunnya. Lalu yang selanjutnya adalah containment. Langkah yang dilakukan akun administrator yang terkompromi memblokir alamat IP penyerang untuk mencegah penyebaran ransomware ke sistem lain. Selanjutnya tahap eradication, yaitu tim keamanan melakukan penghapusan malware, melakukan patch sistem operasi, dan mereset seluruh kredensial administrator. Yang kelima yaitu recovery, tahapan pemulihan meliputi pemulihan server, memverifikasi layanan LMS, dan menguji integritas data. Selanjutnya lesson learned, yaitu merekomendasi perbaikan berupa penerapan MFA, mengimplementasikan Zero Trust, dan menambah aturan deteksi ransomware pada SIEM. Selanjutnya, lalu analisis root cause. Yang pertama analisis, pertanyaannya mengapa ransomware berhasil mengenkripsi server? Karena penyerang memperoleh hak akses administrator. Pertanyaan yang kedua, mengapa penyerang memperoleh akun administrator? Karena administrator menjadi korban phishing. Pertanyaan yang ketiga, mengapa phishing berhasil? Karena tidak adanya MFA dan pelatihan keamanan yang belum memadai. Selanjutnya, mengapa akun dapat digunakan tanpa hambatan? Belumnya diterapkan Zero Trust dan Detection Impossible Travel. Lalu pertanyaan selanjutnya, mengapa ransomware menyebar ke server infrastruktur? Belum menggunakan segmentasi jaringan dan immutable backup. Lalu terkait root cause, yang pertama yaitu tidak diterapkannya multi-factor authentication atau MFA. Yang kedua yaitu kesadaran keamanan pengguna masih rendah. Yang ketiga belum menerapkannya Zero Trust arsitektur. Yang keempat tidak tersedia segmentasi jaringan. Yang kelima, SIEM belum memiliki aturan deteksi ransomware yang memadai. Selanjutnya. Selanjutnya yaitu tabletop exercise, yaitu kebocoran data melalui API. Skenario kedua digunakan sebagai latihan manajemen. Seorang peneliti keamanan melaporkan bahwa API memungkinkan pengguna terautentikasi mengakses profil pengguna lain dengan mengganti objek ID. Tim harus menjawab 5 pertanyaan. Apakah kerentanan dapat direproduksi? Data yang dapat diakses? Berapa lama kerentanan ada?
Apakah terdapat bukti eksploitasi? Dan yang terakhir, kewajiban komunikasi atau pelaporan apa yang berlaku. Tahapan yang dilakukan yang pertama security analysis. Analisis yaitu memvalidasi kerentanan secara aman dan mengumpulkan log. Yang kedua, application team menerapkan server-side object authorization dan regression test. Yang ketiga, data atau privacy. Tim memetakan kategori dan jumlah subjek data yang terpotensi terdampak. Yang keempat, legal menilai kewajiban berdasarkan regulasi dan fakta insiden. Yang kelima, communication menyiapkan pesan faktual tanpa spekulasi. Dan yang terakhir adalah post-incident review menambahkan automated authorization test. Selanjutnya, berikut RACI atau Responsible, Accountable, Consulted, Informed membantu menjelaskan pembagian peran dalam pengelolaan keamanan cyber. Lalu di sini kita membutuhkan tim TI, SOC, developer, DPO, dan manajemen. Lalu aktivitas yang dilakukan yang pertama kebijakan keamanan, risk assessment, zero trust, IAM dan MFA, SSDLC, SIEM, SOC monitoring, incident response, disaster recovery, backup, audit, dan terakhir pelatihan awareness. Di sini keterangannya dari RACI ini responsible yaitu pelaksana pengguna aktivitas. Yang kedua, A, accountable yaitu penanggung jawab akhir dan pengambil keputusan. Yang C yaitu consulted atau pihak yang memberi masukan atau konsultasi. Yang I, informed, pihak yang menerima informasi mengenai aktivitas. Tim TI ini sebagai contoh. Kebijakan keamanan C, berarti pelaksana utama aktivitas dilakukan oleh tim TI. Lalu risk assessment-nya R, yaitu responsible, pelaksana utama aktivitas. Lalu zero trust pada tim TI, yaitu R, responsible. Yang keempat adalah IAM dan MFA pada tim TI, yaitu R, SLDLC, di tim TI, yaitu C, SIM yaitu C, SOC monitoring di tim TI yaitu I, insiden respon pada TI yaitu R, dan disaster recovery R, lalu backup A atau R. Di sini berarti pelaksana utama aktivitas dan juga bisa juga penanggung jawab akhir dan pengambil keputusan. Dan yang selanjutnya yaitu audit pada tim TI yaitu C, dan selanjutnya adalah pelatihan awareness dan pada tim TI yaitu C. Untuk selanjutnya, RACI tadi, keamanan di e-education merupakan instrumen penting dalam tata kelola e-education cyber resilience karena memastikan setiap aktivitas keamanan memiliki pelaksana atau responsible, penanggung jawab accountable, dan pihak yang dikonsultasikan consulted, dan pihak yang diberi informasi inform. Dengan pembagian peran yang jelas ini, koordinasi antar unit menjadi lebih efektif, respon terhadap insiden lebih cepat, dan implementasi keamanan cyber menjadi lebih konsisten. Matriks RACI ini juga mendukung penerapan Zero Trust, Security Operation, Incident Response, dan Continuous Improvement sehingga institusi pendidikan dapat meningkatkan ketahanan cyber secara keseluruhan. Selanjutnya, yaitu bagian penutup. Kesimpulan yang pertama yaitu perkembangan teknologi informasi melalui platform e-education memberikan berbagai manfaat dalam proses pembelajaran, administrasi akademik, dan pengelolaan informasi secara digital. Namun, semakin tingginya ketergantungan terhadap teknologi juga meningkatkan risiko keamanan cyber, seperti kompromi privilege akun, ransomware, kebocoran basis data, manipulasi nilai akademik, phishing, dan serangan DDoS. Oleh karena itu, keamanan platform e-education perlu dikelola secara menyeluruh dengan memperhatikan prinsip confidentiality, integrity, and availability.
Lalu manajemen risiko, tata kelola, teknologi keamanan, sumber daya manusia, serta kepatuhan terhadap regulasi. Selanjutnya. Selanjutnya, kesimpulan yang kedua, penerapan threat modeling dengan metode STRIDE, STRIDE, dan risk mapping dapat membantu organisasi mengidentifikasi ancaman serta menentukan prioritas penanganan risiko. Selain itu, ISO atau IEC 27001 2022 dan IST Cyber Security Framework CSF 2.0 dapat digunakan sebagai acuan dalam membangun sistem keamanan informasi yang terstruktur. Pengembangan e-education cyber resilience model ECRM juga menunjukkan bahwa ketahanan cyber tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi membutuhkan tata kelola, keamanan data, dan integritas, secure SDLC, pengamanan infrastruktur, deteksi dan respon, serta kemampuan pemulihan setelah terjadi insiden. Selanjutnya, untuk saran sendiri, penyelenggara platform e-education disarankan menerapkan roadmap keamanan cyber secara bertahap dan berkelanjutan dan memprioritaskan risiko yang memiliki tingkat kritikalitas tinggi. Penguatan awal dapat dilakukan melalui inventarisasi aset dan klasifikasi data, penerapan MFA pada privilege akun, critical patching, immutable backup, serta penyusunan dan pengujian insiden response plan. Selanjutnya, organisasi dapat meningkatkan sistem keamanan melalui penerapan RBAC, SIM, EDR, PAM, SYCUR, SDLC, vendor risk management, dan arsitektur zero trust. Selain itu, penguatan teknologi, organisasi perlu meningkatkan security awareness bagi seluruh pengguna mulai dari pimpinan, dosen, tenaga pendidikan, mahasiswa, hingga administrator TI. Edukasi mengenai phishing, keamanan kata sandi, perlindungan data pribadi, dan pelaporan insiden perlu dilakukan secara berkala. Organisasi juga disarankan menggunakan ISO atau IEC 27001 2022 dan IST CSF 2.0 sebagai acuan serta melakukan audit internal, manajemen review, tabletop exercise, dan penetration testing secara rutin. Evaluasi melalui KPI dan KRI diperlukan untuk memastikan keamanan terus berkembang dan platform e-education mampu menghadapi ancaman cyber secara aman, adaptif, dan berkelanjutan. Selanjutnya, berikut untuk daftar pustaka sebagai acuan dalam pembuatan makalah ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan selamat pagi.